Tuhan atas segala Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kesempatan yang baik dan indah ini. Sebentar kami buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, saudari kami Nike Anderson. Berbicaralah kepada kami semua Bapa dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Amin. Semangat pagi. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa ya. Luar biasa. Ya, senang sekali hari ini Kamis 13 Juni 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Amin. Dan hari ini kita akan dilayani oleh saudari kita Nike Anderson. Apa kabar Nike? Luar biasa Pastor Yongki. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, bagaimana laptopnya, baterainya sudah penuh? Puji Tuhan, semuanya boleh indah pada waktunya. Baik, silakan Nika, waktu dan tempat untuk Nika. Terima kasih untuk waktunya. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Salam kemenangan ya, salam kebangkitan dan salam penuaian. Semangat pagi untuk semua yang ada di Amerika dan selamat sore yang ada di Indonesia. Pada kesempatan ini, mari kita mau merenungkan firman-Nya, di mana kita semua ini masih diberikan kesempatan ya untuk menjalani kehidupan ini. Semua katakan terima kasih Tuhan. Kita bersyukur kita melewati hari demi hari, waktu, bulan, dan tahun. Kita percaya tahun-tahun yang akan datang, hidup kita berkemenangan bersamanya. Tidak terasa ini sudah pertengahan, mau bulan Juni, sudah pertengahan bulan Juni ya. Tidak terasa, rasanya waktu begitu cepat. Tetapi kita mengucap syukur kita boleh ada sampai hari ini karena kasih setia Tuhan. Amin. Setiap daripada kita tidak bisa menghindar dari yang namanya pergumulan ya. Tiap-tiap dari kita nih memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Dari kita dilahirkan sampai kita dewasa dan sampai hari ini.
Kita itu memiliki pergumulan masing-masing. Baik kita itu sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai suami, sebagai istri, apapun status kita, apapun posisi kita semua memiliki pergumulan. Tetapi ada kabar baiknya. Di dalam pergumulan kita punya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan yang ajaib ya. Yang mengasihi kita begitu luar biasa. Ada orang yang harus menghadapi pergumulan karena masalah-masalah yang diakibatkan dari dosanya sendiri, dari perbuatannya sendiri, dari tingkah lakunya baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Makanya tidak ada dosa kecil dan dosa besar ya. Tetapi masing-masing semua tetap dosa. Dan dosa di hadapan Tuhan itu tidak ada yang dibenarkan. Jadi banyak kesalahan yang timbul dari diri kita sendiri. Sehingga yang seharusnya kita tidak perlu sampai bergumul begitu berat. Akhirnya kita harus bergumul menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Jadi semuanya peristiwa apapun yang terjadi itu juga atas seizin Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa itu kadang Tuhan izinkan terjadi, kadang kok aku harus mengalami hal-hal seperti ini, hal-hal yang tidak enak. Karena memang perbuatan kita atau perbuatan masa lalu kita atau yang kita lakukan tidak berkenan di hadapannya, kita tidak mengandalkannya, sehingga pada saat itu Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Supaya kita ini mencari Tuhan. Terus kita bertobat ya, terus kita kembali ke jalan yang benar. Karena selama masih ada kesempatan, kita senantiasa harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yaitu dengan apa? Dengan berdoa. Itulah kesempatan kita masuk dalam doa. Karena coba bayangkan, kalau andai kata kita ini hidup mulus ya, seperti jalan tol gitu. Jalannya mulus, sudah lancar aja. Nggak ada liku-likunya sama sekali. Lurus aja, jalan aja. Coba bayangkan andai kata kita di jalan. Kita nih jalan naik mobil gitu ya. Terus kita tuh jalannya cuma lurus, kenceng terus. Kenceng, nggak ada apa-apa. Nggak ada belok kiri, nggak ada belok kanan. Tidak ada namanya polisi tidur. Kira-kira apa? Ngantuk nggak kayak gitu? Ngantuk, kita jalan terus lurus, kenceng gitu ya. Kadang peristiwa itu diizinkan Tuhan terjadi. Ada polisi tidur supaya kita terbangun, terjaga. Makanya Tuhan izinkan supaya kita ini terjaga datang pada Tuhan. Karena manusia ini lemah. Tuhan tahu. Jadi kadang peristiwa Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya kita datang padanya. Supaya kita mencari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus Kristus pernah mengalami merasakan pergumulan yang sangat hebat, yaitu di Taman Getsemani. Di dalam Matius 26, 36 sampai 46, Tuhan kita tuh berdoa untuk apa? Untuk beroleh kekuatan. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi dan Tuhan mau menggenapinya. Hati Tuhan kalau kita baca pada Matius 36 ini, hati Tuhan itu begitu sedih. Bahkan Tuhan berkata, seperti mau mati rasanya. Belum mati tapi seperti mau mati rasanya. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan mau mengalaminya. Secara manusia, secara daging Tuhan tidak mau sebenarnya. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita semua. Tuhan begitu mencintai kita semua. Kasihnya begitu besar. Maka Tuhan mau berkorban. Tuhan mau menebus dosa-dosa kita. Untuk kita benar-benar diselamatkan. Karena keselamatan itu mahal. Tidak bisa dibeli dengan apa-apa. Maka Tuhan Yesus tahu keselamatan ditebus dengan darahnya yang mahal. Tidak bisa kita beli. Oleh sebab itu barang siapa yang sudah percaya kepadanya, sudah menerima keselamatan daripadanya, jangan sampai kita meninggalkannya. Tetaplah setia. Tetap setia sampai akhir hidup kita. Sehingga kita bisa finishing strong. Kita bisa masuk di dalam kemuliaannya yang kekal nantinya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Daud. Ketika Daud mengalami pergumulan,
Dia banyak mengalami pergumulan kalau kita pelajari kisah Daud. Dari sejak dia muda sampai dia meninggal. Pergumulannya begitu hebat. Pergumulannya dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dalam menghadapi anak-anaknya. Anak-anaknya satu sama lain cekcok. Pergumulan yang begitu hebat. Mana ada orang tua yang senang melihat anaknya bertengkar. Tetapi Daud mengalami hal demikian sampai pedang pun juga ikut di dalam pergumulannya Daud. Pedang ganti pedang dan semuanya. Pembunuhan terjadi dan semuanya. Anaknya diperkosa dan sebagainya. Anaknya bahkan juga ada yang mau melawan papanya yaitu Daud untuk menghentikan taktanya. Suatu perjuangan yang begitu hebat yang dilaluinya. Sebab di dalam firman-Nya Tuhan berkata, Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kita sembuh, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tetapi doa Daud ini pun juga mengalami kesalahan, juga menjatuh dalam dosa. Akibatnya Daud mengalami pergumulan yang berat. Sebenarnya pergumulan terjadi karena dosanya juga, karena kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh Daud. Salah satu contohnya, dia mengambil istri daripada Uria. Pada masa itu, dia dengan mengambil istri daripada Uria, Batseba. Sehingga akhirnya apa? Anaknya dari Batseba itu meninggal. Walaupun sebelumnya dia sudah diperingati oleh Nabi Nathan. Tetapi Daud berusaha supaya Tuhan mau mengampuni dosanya, supaya anaknya itu hidup. Tetapi kenyataannya kalau kita baca firman-Nya, anak yang dikandung oleh Batseba itu meninggal. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Jawaban Tuhan berbeda. Kita sering berdoa ternyata jawaban Tuhan tidak yang kita hendaki. Tetapi Daud tidak kecewa. Daud tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud berseru kepada Tuhan. Daud menerima kenyataan yang dialaminya, menerima hukuman yang dialaminya. Daud tetap berseru, Daud tetap mengasihi Tuhan. Akhirnya apa? Pemulihan terjadi. Maka Batseba hamil lagi, keluarlah anak bernama Salomo. Dan Salomo menjadi raja yang begitu hebat, raja yang diurapi Tuhan. Amin. Jadi apapun pergumulan kita, tetaplah berdoa dengan tekun. Tuhan tahu setiap hati kita. Tuhan tahu pergumulan kita masing-masing. Jadi jangan pernah menyerah. Tetaplah berdoa. Tetaplah tekun dengan doa. Saya percaya kita semua pergumulan apapun yang kita rasakan hari ini akan ada jawaban Tuhan. Dan jawaban Tuhan itu yang terbaik. Semuanya indah pada waktunya. Tuhan mengasihi kita semua. Kita akan lihat di dalam Mazmur 6 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan pada hari ini bertema doa dalam pergumulan. Belajar dari kehidupan Daud, kalau kita baca di dalam Mazmur 6 tersebut, Daud sampai meluapkan isi hatinya. Kita lihat di ayat kedua ya. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Sampai di ayat ketiga dikatakan, kasihanilah aku Tuhan. Sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan. Sebab tulang-tulangku gemetar. Jadi Daud pun pernah mengalami sakit ya dalam hidupnya. Dan ayat keempat, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Artinya apa? Sampai Daud bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi? Kapan ya Tuhan doaku ini dijawab? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapa yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati. Daud di sini merasakan sangat-sangat pergumulannya hebat. Sampai Daud berkata di dalam ayat yang ketujuh, dia merasa lesu. Karena dia mengeluh setiap malam, dia menangis dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Siapa di sini pernah menangis waktu tidur? Saya pun pernah mengalaminya. Kenapa? Karena kita belum dapatkan jawaban yang sesuai dengan yang kita mau. Kita nangis. Tetapi itulah jalan yang
di mana kita mengetuk hati Tuhan dengan kerendahan hati Tuhan. Sampai Daud mengatakan di ayat ke-8, karena mataku mengidap karena sakit hati, mungkin dia disakiti lawan-lawannya, rabun karena semua lawanku. Ayat ke-9, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Rasanya Daud mau menghindar dari semua kejahatan yang ada di sekelilingnya. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Daud percaya Tuhan mendengar jeritan tangisnya. Dan saya percaya Tuhan pun mendengar jeritan tangis kita. Amin. Tangisan kita akan ditampung Tuhan dalam kirbat-Nya. Sampai di ayat 10 dikatakan Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Kita harus percaya seperti Daud katakan. Dia mengamini hal itu. Bahkan di ayat 11. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Artinya ada pembelaan Tuhan dalam kehidupan Daud dan kehidupan kita semua. Jadi apa yang akan kita pelajari yang harus kita ingat, yang harus kita sadari ketika kita menghadapi pergumulan atau masalah yang tidak terselesaikan ini. Kita mau belajar daripada Daud ini, menentukan langkah-langkah keputusan apa yang akan kita ambil supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Amin. Yang pertama, ada 4 hal ya. Yang pertama, kita harus menyadari ada kesalahan, ada kekurangan, ada dosa yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Koreksi diri kita. Apa kesalahan kita, baik itu masa lalu maupun masa sekarang. Ada yang belum beres, harus cepat kita bereskan ya. Karena kita mau menanti jawaban Tuhan itu, kita kadang nggak sabar, mau secepatnya terjadi. Kita nggak sabar semua yang Tuhan yang kita mau tuh supaya Tuhan genapi dengan secepatnya. Akhirnya apa? Kita sering kalau Tuhan tidak menjawab dengan cepat, kita sering kecewa pada Tuhan. Padahal kita tidak boleh seperti itu. Seperti Daud saat mengalami jawaban Tuhan yang tidak sesuai jawaban yang diinginkan. Daud tetap berseru, berseru pada Tuhan dengan kerendahan hati. Maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Jadi salah satunya juga saya ceritakan salah satu keluarga yang beriman. Yang dia percaya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan pada saat anaknya sakit. Anaknya sakit keras yaitu leukemia. Dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab doanya. Stadium 2 jadi stadium 3. Stadium 3 jadi stadium 4. Akhirnya kecewa sama Tuhan. Dia sudah nggak doa lagi. Sudah panggil semua siapapun yang bisa menyembuhkan anaknya. Padahal dia orang beriman kepada Tuhan. Dia panggil semua dukun, dipanggil juga percaya. Dari manapun segala cara pokoknya anaknya ini bisa sembuh. Dia udah kecewa sama Tuhan. Dia sudah berdoa tetapi Tuhan tidak menjawab. Dia datangkan orang-orang dari dengar-dengar teman-temannya yang tidak baik. Akhirnya anak itu meninggal, singkat cerita. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dia dan keluarganya kecewa. Akhirnya apa? Masalah-masalah bertubi-tubi, tidak ada pemulihan. Tidak ada pemulihan. Tetapi ada satu keluarga lagi yang juga mengalami demikian. Dia tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Dia datang dengan pergumulan yang berat. Walaupun sama-sama anaknya juga akhirnya meninggal. Tetapi Tuhan gantikan pemulihan. Dia memiliki anak lagi kemudian. Dan anaknya sekali dapat anak langsung 2 yaitu twin. Kasih setia Tuhan begitu besar. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa tahu. Tapi satu hal kita tetap katakan Tuhan itu baik. Kita tidak boleh menyerah. Kita percaya Tuhan mengasihi kita semua. Daud berani mengakui kesalahannya. Dia menjadi kuat dalam menghadapi pergumulan. Ya saat Daud jatuh dalam dosa, mengambil istri Uria itu, Batseba. Tetapi Daud tetap mau datang kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan pulihkan dan diberikanlah Salomo menjadi anak yang diurapi Tuhan menjadi raja yang hebat. Amin. Dan sangat disayangkan juga kalau kita perhatikan ya, Raja Salomo juga jatuh di dalam dosa karena kesalahannya di dalam mengambil istri. Padahal awalnya diawali dengan yang baik. Sehingga Raja Salomo kalau kita pelajari selanjutnya, Raja Salomo
Akhir hidupnya juga jatuh di dalam dosa karena dia mengambil istri-istri dari orang bangsa-bangsa lain yang menyembah dewa-dewa, sehingga akhirnya Raja Salomo pun juga ikut-ikutan menyembah dewa. Padahal awalnya Raja Salomo begitu diurapi Tuhan, dia tidak meminta kekayaan tetapi dia meminta hikmat. Jadi kita ambil positifnya dari Raja Salomo, tetapi kita tidak mau ambil negatifnya yang membuat kita jatuh dalam dosa. Makanya kita harus benar-benar hidup kudus, hidup benar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena seperti firman tadi dikatakan, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadilah orang benar, pilihlah kehidupan yang baik, maka Tuhan akan mengasihi kita lebih dan lebih lagi. Amin. Yang kedua, kita harus menyadari kasih setia Tuhan itu begitu besar di dalam hidup kita. Daud itu mengalami pergumulan yang sangat berat. Dia membutuhkan pertolongan dengan secepat mungkin. Tetapi Daud menyadari dan mensyukuri kasih setia Tuhan begitu besar. Dia percaya bersama Tuhan. Waktu dia masuk dalam doa pergumulannya, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Sehingga Daud percaya di balik semua masalah ini, di balik pergumulan yang dihadapi, Tuhan tahu yang terbaik buat hidupnya. Tuhan tahu pasti memberikan yang terbaik. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Yang ketiga, kita harus menyadari untuk kita meningkatkan iman percaya kita. Supaya apa? Supaya saat kita jatuh atau kita merasa lemah, pergumulan kita masih belum ada jawaban, belum ada titik terang. Tetapi kita percaya, iman kita kuat di dalam Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Kita percaya ya, kita nih bersama Tuhan, kita nih lebih daripada pemenang. Bersama Tuhan kita lebih daripada pemenangnya. Yang terakhir, yang keempat, kita tuh harus menyadari kuasa Tuhan itu tersedia bagi orang yang percaya. Dikatakan kita harus menyadari bahwa ada kuasa yang Tuhan sudah siap menolong kita. Kita minta hikmat kepada Tuhan, kita minta penyertaannya, kita minta perlindungannya. Saya percaya jawaban doa yang terbaik akan Tuhan sediakan untuk kita semua. Amin. Jadi takutlah akan Tuhan, hiduplah menjadi orang benar. Maka saya percaya kita akan menjalani pergumulan kita dengan finishing strong. Kita akan penuh dengan sorak-sorai, kita akan penuh dengan damai sejahtera, kita penuh dengan sukacita karena Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Sekali lagi ayat penutup ya, kita mau lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Satu kali lagi ayat penutupnya, Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. PR-nya ya, baca Mazmur 13. Di situ Daud doa dalam kepercayaannya. Mazmur 13. Dan dikatakan di dalam Matius 21 ayat 22 ini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Sekali lagi, 4 hal yang kita belajar dari Daud dalam doa menghadapi pergumulan. Yang pertama, kita ini harus menyadari kesalahan, kekurangan, atau dosa apa yang masih ada dalam hidup kita. Cepat bereskan di depan Tuhan, supaya terselesaikan dengan cepat ya, supaya doa-doa kita tidak terhalang. Amin. Yang kedua, kita ini harus menyadari kasih setia Tuhan itu begitu besar dalam hidup kita. Tuhan sudah berkorban untuk kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Yang ketiga, kita ini harus menyadari untuk kita ini meningkatkan iman percaya kita. Jangan mudah kita melihat masalah kita tidak fokus. Kita melihat hidup kita masih dalam pergumulan. Kita merasa belum ada jalan keluar. Jangan melihat, jangan fokus pada masalahnya. Apapun pergumulan kita, tidak ada yang tidak bisa kita lewati.
Kita punya Tuhan yang hebat. Masalah kita kecil, katakan masalah kita kecil. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Amin. Yang keempat, kita harus menyadari kuasa Tuhan bekerja dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap sama, tersedia bagi orang yang percaya. Maka firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita semua dan menguatkan hidup saya untuk kita mau hidup dalam sungguh-sungguh, untuk hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau sedang mengingatkan melalui peristiwa di mana Engkau berdoa di Taman Getsemani, Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang hebat. Kami tidak mau menyanyiakan keselamatan yang sudah Engkau sediakan buat kami. Kami mau setia sampai akhir sepanjang umur hidup kami. Kami mau finishing strong, Tuhan. Kami mau membangun hubungan yang intim dengan-Mu, Tuhan. Untuk kami meningkatkan jam-jam doa kami. Untuk kami mau setia sampai akhir hidup kami. Dan kami juga mengucap syukur kami mau belajar dari hamba-Mu Daud, Tuhan. Untuk kami benar-benar lebih sungguh-sungguh mau benar-benar menjadi orang benar, Tuhan, supaya Engkau berkenan melewati kehidupan kami, dan melewati kehidupan kami nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya katakan amin.